Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, Masya Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Rabbi shrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar adik-adik semuanya? Kembali bersama Kamu Is sebagai seorang storyteller atau pendongeng. Kamu Is hari ini teman-teman mau bercerita buat adik-adik semuanya dari SDIT Al-Kautsar Bintaro. Masya Allah, tabarakallah. Semoga adik-adik semuanya masih dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu yakin bahwa setiap yang Allah berikan adalah yang terbaik. Termasuk kondisi saat ini, kita tidak bisa berjumpa secara langsung, secara fisik, tapi kita bisa berjumpa melalui media teknologi yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Maka kita harus banyak bersyukur teman-teman. Harus banyak-banyak berterima kasih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ini semuanya untuk memudahkan kita. Dan siapa yang bersyukur, nanti rezekinya akan ditambah. Caranya bagaimana? Ya harus dengan rajin belajar, berarti dia rajin bersyukur. Rajin mengamalkan ilmu, berarti orang yang bersyukur. Rajin menuntut ilmu, mengamalkan, lalu mencari, dan seterusnya, berarti dia orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Baiklah adik-adik, hari ini Kamu Is senang sekali bisa silaturahim dengan adik-adik semuanya. Izinkan Kamu Is bercerita, cerita yang sangat menarik sekali buat adik-adik semuanya. Mudah-mudahan ini jadi bekal buat kita semuanya agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar menjadi pribadi yang nantinya berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Rasulullah ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa sih? Muslim atau orang yang baik itu, ciri-cirinya adalah lisan dan tangannya itu tidak pernah membuat orang terganggu, tidak pernah menyakiti orang lain. Hadisnya adalah man salimal muslimuna mil lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Jadi kalau kita punya teman, mereka itu tidak pernah tersakiti dengan tangan kita atau lisan kita. Itu baru namanya muslim terbaik. Oke deh, Kamus akan bercerita. Ceritanya ini sering kita dengar dan Kamus akan ulang kembali supaya apa? Supaya kita benar-benar mempelajarinya dan mempraktekannya. Karena harus diulang-ulang supaya kita terus hafal dan terus yakin. Oke? Ceritanya pada suatu hari ayam berkokok. Andanya sudah pagi ya. Baiklah adik-adik, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya. Kemudian Rasulullah melihat para sahabatnya, Rasulullah melihat para pejuang-pejuangnya, melihat saudara-saudaranya, melihat para generasi-generasi terbaik. Ada yang sedang menunggang kuda, ada yang sedang mengangon kambing, mengangon sapi, ngurusin kambing maksudnya, dan seterusnya. Rasulullah kalau pagi itu sering berkeliling, dia menemui sahabat-sahabatnya, membicarakan tentang Islam, mengajarkan tentang suatu akhlak yang baik. Sampai suatu hari ketika Rasulullah sedang berkeliling, ada nih orang yang jahil, tangannya, lisannya jahil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sedang berkeliling, disiapkanlah yang namanya kotoran dimasukkan ke dalam embernya. Kala ketika Rasulullah lewat depan rumahnya, itu kotorannya akan ditumpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian disiapin, ditungguin Rasulullah. Ketika Rasulullah lewat, dibuka pintu jendelanya. Muhammad, lihat ini! Dilemparkan kotorannya. Rasulullah tubuhnya terkena dengan kotoran. Masya Allah, adik-adik sekalian, coba perhatikan adik-adik. Ketika Rasulullah disakiti, dihina, Rasulullah
Apa yang diperlihatkan oleh Rasulullah? Oh, Rasulullah nggak kemudian menghina, membalikan hinaan itu kepada orang itu dan mengancam orang itu. Tidak, teman-teman. Ternyata Rasulullah malah tersenyum. Dia sibuk membersihkan dirinya dari kotoran itu, lalu kemudian pergi. Orang kafir ini yang jahil ini makin heran nih. Wah, ini kok orang aku lempari kotoran kok nggak marah ya? Baiklah, besok akan aku lakukan lagi. Benar, teman-teman. Besoknya tiba, seperti biasa Rasulullah keliling. Orang ini sudah menyiapkan kotorannya. Dan ketika Rasulullah lewat di depan rumah orang kafir itu, dilemparkan kotoran itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tapi yang terjadi lagi-lagi Rasulullah nggak balas. Lisannya tenang sekali, tidak mengucapkan kalimat-kalimat jelek, nggak menghina orang lain. Tangannya apalagi tidak mengepal seperti ini, tanda marah tidak. Mukanya merah tambah tanda marah tidak, teman-teman. Rasul malah tersenyum. Masya Allah. Beberapa kali dilakukan itu, Rasulullah dilempari, tidak marah. Baru ketika Rasulullah melewati rumah itu dalam waktu tertentu, Rasulullah melihat orang yang suka melempar nggak ada. Rasulullah heran, biasanya suka ada yang melempari tapi nggak ada. Besoknya Rasulullah melewati lagi rumah itu tapi nggak ada orangnya. Karena penasaran dipanggillah orang terdekat di rumah tersebut. Fulan, kemari, kemana orang yang suka memberikan hadiah buatku? Wah, dia sedang sakit ya Rasul, sudah lama dia sakit, ada di rumah saja. Kamu tunggu sini. Rasulullah kemudian pulang, teman-teman. Rasulullah pulang bukan untuk membalas ngambil senjata tajam, bukan. Tapi Rasulullah pulang mengambil buah-buahan, ngambil minuman segar dan sebagainya, dan kemudian ngambil vitamin. Makanan itu, buah tangan itu diberikan kepada orang yang sedang sakit, yang suka usil dan jahil kepada Rasulullah. Dan subhanallah, akhirnya orang tersebut masuk Islam gara-gara pribadi akhlak Rasulullah yang baik, akhlaknya yang mulia. Dia kemudian bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, teman-teman, kalau kita mengambil sifat Rasulullah dari kalimat yang Rasul bilang kepada kita, dari nasihat yang kepada Rasulullah kepada kita, apa itu nasihatnya? Al-muslimu, siapa yang mau jadi muslim yang baik? Man salimal, muslim lainnya, min lisanihi, harus selamat nih dari lisan kita, wayadihi, dan tangan kita. Kalau kita menahan diri, nggak pernah jelek-jelekin temen kita, nggak pernah usil, apalagi ini sekarang lagi banyak yang suka ngeprank temennya, itu bukan karakter muslim. Jangan suka ngeprank temennya ya, karena itu bukan adab atau bukan akhlak Rasulullah SAW. Nah, teman-teman sekalian, lisan dan tangan, semua perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain, kalau orang lain selamat, maka kita termasuk muslim yang baik. Oleh karenanya, cintai Rasulullah, ikuti akhlaknya. Itu yang bisa kamu sampaikan cerita buat adik-adik semua dari SDIT Al-Kausar Bintaro. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.